Jadi ketika ini saya ambil contoh dari diri saya aja lah ya. Jadi siap. ketika banyak hal-hal buruk berdatangan di dalam hidup, awalnya pasti kita tidak menerima, merasa kok begini ya, kok si ini begini. Setelah hal itu terjadi, kita renungin, oh setelah direnungin, mungkin dari diri sayanya nih yang harus berubah. Kalau saya gitu, saya renungin dulu ke diri saya, oh saya nih harus berubah. Mungkin ini karena saya mungkin terlalu egois, mungkin karena saya terlalu pemarah, mungkin karena saya terlalu berlebihan menyikapi orang. Oh ini salah saya, sudah saya renungin, saya coba perbaiki. Jadi suatu hari ketemu lagi dengan orang lain atau ketemu lagi dengan orang yang sama, memperbaiki apa yang sudah saya pernah ucapkan, memperbaiki sikapnya saya, semuanya diperbaiki. Karena dengan bisa memperbaiki gitu, lama-lama ya semuanya akan menjadi lebih baik gitu. Karena saya tahu dari yang lampau, pasti saya juga ada pernah melakukan hal buruk, pasti ada melakukan hal-hal yang membuat orang marah, sedih, kecewa. Jadi ke depan ini saya harus perbaiki. Nah ketika di kehidupan ini saya disakiti, dikecewakan, difitnah dan segala macam, ya udah saya hanya sadari, ya udah ini buah karma buruk saya kok, saya terima gitu. Tapi untuk apa saya membalas juga? Saya biarin aja, karmamu, ini karmaku. Ya udah aku udah terima, kamu fitnah saya aku terima, kamu marah saya terima, semua ya udah. Saya hanya menyadari, ya udah ini buah karma buruk. Yang penting sekarang sampai ke depannya saya tidak mengulangi hal yang sama. Saya harus terus memperbaiki diri, kayak gitu. Hidup lebih enteng, lega, tak perlu menyalahkan siapa-siapa, begitu ya. Jadi kalau ada hal buruk terjadi, balik lagi, langsung tiba-tiba renungin lagi. Waduh, saya yang salah nih, saya harus perbaiki lagi. Karena hidup ini kan selalu belajar untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kalau kita hidup tapi kita tidak banyak belajar, ya ada kita merasa jenuh kayak akhirnya ya hidup gini-gini aja, ngapain? Makanya banyak orang tuh memilih, mohon maaf, bunuh diri. Karena apa? Mereka merasa ngapain gue hidup begini-begini aja, bosen, kerja, tua, sakit, mati, ya muter gini aja. Ya tapi kan kita harus lakukan yang berguna buat hidup kita, buat orang sekitar kita. Kalau kita tidak berguna, ya kita muter terus, capek loh kayak gini. Kan kita juga mau benar-benar berada di momen dimana kita sudah tidak pernah bisa dilahirkan lagi. Yang kita bisa benar-benar namanya berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita sudah ya tidak muncul lagi, lahir lagi. Nah yang benar-benar dan dikatakan berada di sisinya itu, yaitu kalau kita sudah sempurna, baru kita bisa namanya berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dimana kita nggak terlahir lagi. That's it. Kalau kita masih muter lagi, berarti kan masih banyak hal yang kita harus perbaiki, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya nih Bu, apakah memang menurut Bu Mita setiap manusia itu pasti akan terlahir kembali? Masih, selama kita tidak menjadi lebih baik. Yaitu aku bilang, gimana kita bisa benar-benar untuk stop, tidak terlahir lagi, yang kita benar-benar berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dimana yang di sekarang tidak ada yang tahu Tuhan itu seperti apa, ya who knows. Setelah kita menjadi lebih baik semuanya, kita sudah tidak dilahirkan lagi, di situ kita bisa bertemu. Apa yang membuat manusia akan dilahirkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya? Yang bisa menjadi lebih baik, pikiran ya? Balik lagi ke pikiran kita. Ya? Kita selalu menyadari untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Terus selalu sadar, udah kita lakukan yang perbuatan baik, kita sadar melakukan perbuatan baik ini, maka hal itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk berkelanjutan ke depannya. Pikiran itu katanya mencipta. Menurut Bu Meta, ada nggak pengalaman misal Bu Meta memikirkan sesuatu gitu yang belum terjadi, aku nanti pasti bisa raih ini, tapi terus ternyata bener-bener
terjadi hal itu gitu. Iya. Tapi kan sebelumnya Bu Mita percaya dulu sesuatu yang belum terjadi, baru akhirnya terjadi. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Nah, kalau yang dibilang pikiran itu bisa menciptakan sesuatu, itu ketika kita di alam surgawi, Pak. Jadi ketika kita di alam surgawi, pikiran, dengan kekuatan pikiran kita bisa menciptakan istana-istana di sana, gitu. Tapi kalau kita masih di alam manusia, kita hanya bisa mikir nih, wah suatu hari kayaknya saya bisa punya ini nih, misalkan mobil apa gitu, mobil sport. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, tapi kita di sini berusahanya begini, pasti kan merasa ini cuma mimpi gitu. Harus imbang ya. Harus berimbang, jadi sesuai dengan apa yang kita usahakan, prosesnya kita, dan apa yang kita impikan. Jadi ketika kita bisa merasanya, oh saya sanggupnya nanti bisa BMW, Mercy segala macam gitu. Yaudah, dengan kemampuan yang kita miliki, ya itu cepat tercapai BMW Mercy-nya. Tetapi kalau kita berawalnya dari kerjanya yang biasa-biasa aja, tapi berharapnya jadi konglomerat segala macam, tanpa ada suatu perbuatan baik yang kita lakukan, itu nihil. Jadi ketika kita bekerja keras harus ada perbuatan baik. Kerja keras tanpa perbuatan baik seperti makan nasi basi. Iya, karena kita hanya mencicipi dari hal-hal baik yang berdatangan di dalam diri kita, tapi kita tidak mau menanamnya lagi, yang akhirnya pada saat tuanya kita sengsara. Itu ada kan yang bilang, ngapain berbuat baik, kerja keras aja lo, nanti juga lo kaya. Oke, kerja keras memang bisa kaya, tetapi ada dorongan karma baik gak dari kehidupan yang lalu? Kalau tidak ada dorongan karma baik dari kehidupan yang lalu, kerja keras kepala jadi kaki, kaki jadi kepala pun tidak kaya-kaya juga gitu. Jadi harus diimbangi. Ada karma baik yang kita perbuat di lampau, di sekarangnya kita berbuat baik, kita bekerja keras, itu pasti terjadi. Semua impian yang kita rasa mustahil pasti jadi. Pasti terjadi ya. Itu hanya kondisi yang bisa kita yang dibilang ciptakan lewat pikiran, ini lebih mengkondisikan lewat pikiran sih. Gitu. Kalau jodoh sendiri, itu kira-kira karma atau semacam kayak pilihan hidup manusia gitu, gimana Bu Mita? Pilihan ya? Iya, karena kan balik lagi, kita kehidupannya ada banyak gitu, kita muter terus kehidupan ini. Kita pasangan pasti belum tentu hanya satu dari setiap kehidupan, cuma satu aja, itu nggak mungkin. Pasti ada beberapa. Jadi di kehidupan ini pasti kita ada ketemu juga dengan beberapa orang yang pernah menjadi pasangan kita di kehidupan sebelumnya. Kayak kita punya pacar, kita punya mantan, kita pernah suka sama orang, tapi orang itu tidak bisa kita miliki kayak gitu. Nah, itu semua ada kaitan karmanya dengan kita. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh praktisi-praktisi spiritual yang laki-laki khususnya, ketika dia ada orang mau belajar mau minta tolong karena dirasa cocok secara fisikly. Setelah aku tracking ini, kita kayaknya pernah hidup bersama di masa lalu. Jadilah. Iya. Bener ya Bu Mita ya, banyak kejadian kayak gitu ternyata ya. Maka itu kita harus bijaksana. Biar nggak gampang ya dibodohin orang gitu ya Bu Mita ya. Nah, ini Bu Mita nih, gempa di Turki kemarin tuh. Iya. Itu kan ngeri banget. Ada nggak vision itu benar-benar murni terjadi karena alam, ataukah memang ada sebuah desain bencana itu dibikin oleh manusia? Sebut saja nih yang dituduh sekarang kan teknologi HAARP itu ya, HAARP dari Amerika itu ya. Kalau Bu Mita sendiri itu dari feeling yang muncul itu seperti apa? Natural atau desain orang? Tetap natural sih. Natural ya. Karena bumi ini kan terus bergerak ya, gitu. Bumi bergerak pasti ada lempengan-lempengan juga yang
menimbulkan getaran ketika bangunan itu tidak kuat, tidak kokoh kayak gitu. Tapi kalau analisa Bu Meta sendiri, sekarang yang perang dunia ketiga katanya mau digembar-gemborkan itu bakal terjadi apa enggak? Ya suatu saat tetap pasti itu terjadi, Suatu hanya saat waktunya terjadi, ya? saja. Ya. Nah, kalau kemarin kan rame-rame corona gitu ya, rame-rame corona gitu, dan kemudian sekarang mulai dihembuskan lagi Bu Meta, katanya mau ada virus baru gitu kan, sampai kemudian nanti di tubuhnya manusia itu akan ditanam chip, wah disuntikan chip begitu dan lain sebagainya lah ya. Bu Meta melihat hal itu akan terjadi nggak kira-kira? Solusinya bagaimana supaya kita nggak tidak meninggal gara-gara virus segala macem gitu? Itu kan COVID ini buatan, bukan dari sana. Gitu. Jadi ini hanya permainan lah dari perang gitu antar negara. Baiknya kita menyikapi hal ini selalu jaga kondisi fisik masing-masing aja, jaga kesehatan dengan ya vitamin, olahraga gitu, terus makanan juga ya sesuai dengan yang tubuh ini bisa terima, jangan gula berlebihan, minyak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik juga. Oke. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari kawan-kawan Bu Meta. Kita kan percaya misalnya orang yang sudah meninggal kan ada di tempat lain. Iya. Tapi sebagai seorang indigo melihat orang yang sudah meninggal posisinya apakah tetap di dunia ini ataukah memang benar berada di tempat lain? Ada di dunia ini kok, hanya beda dimensi aja. Oh. Gambaran sedikitnya seperti apa sih mungkin? Jadi kan yang dimaksud 31 alam kehidupan ini 4 alam apaya. Itu 4 alam apaya, alam peta, alam hantu, alam setan, alam jin, alam asura, terus alam neraka, alam binatang. Nah, binatang kan kita bisa lihat, yang tidak bisa kita lihat kan alam hantu, alam jin, sama alam neraka. Nah, 4 alam apaya ini ada di sini juga dimensinya, tapi dari yang kita pijak sekitar sini hingga ke dasar bumi. Terus sedangkan dari yang sisanya ini dari ini alam manusia, kemudian ada 6 alam dewa, alam surgawi. Ini ada 6 tingkatan. Kalau tingkatan pertama surgawinya hanya bisa menciptakan pakaian. Jadi ketika dia terlahir di alam surgawi tingkat pertama, ya orang hanya melihat pakaiannya indah, wajahnya cerah, lebih muda, hidupnya enak. Tempat tinggal atau apapun itu terbentuk karena perbuatan mereka semasa hidup gitu. Terus kalau mereka sudah habis usianya di alam surgawi tingkat pertama ini, toh rumah itu hilang, dia masuk ke rahim lagi. Kemudian alam surga tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, alam surga tingkat keenam ini itu bisa menciptakan apapun dengan pikiran.